Jeng 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 jeng, jeng 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 jeng. Selamat datang di podcast kita malam ini bersama Muka Gedek, Gedek, Halo. Muka Gedek. Halo, apa kabar Apip? Halo, Apa halo. kabar Hari? Halo, kabar baik Mae. Mae gimana kabarnya? Alhamdulillah, I'm still alive. Thank God. Malam ini kita mau bahas apa nih, Apip? Kayaknya kita mau bahas tentang kita waktu magang dulu deh kayaknya. Kalian masih Oh, inget gak sih di mana kalian magang waktu pas kuliah dulu? kayak lupa-lupa ingat gitu sih, tapi ya oke deh, ingat deh dikit. Malam ini kita kayaknya aku bakal nanya ke kalian berdua deh. Soalnya tempat magangku sama tempat magangnya Haris itu sama. Oh iya, jadi Apip nggak perlu kita tanyain ya, biar Haris aja yang jawab ya. Ya, Jadi aku mau nanya ke Haris dulu aja. Kan sama kita magangnya. Mae dulu aja deh. Dulu Iya. Mae magangnya di mana sih? Aku dulu magangnya di hotel gitu, Pip. Di Simpang 5, namanya Luikin. Itu tuh salah satu hotel, ya kinda international hotel gitu lah. Dia kan salah satu grup hotel yang base-nya itu di Singapura kalau aku nggak salah. Jadi karena hotelnya udah internasional, penggunaan bahasa Inggris pun di sana juga pergunakan dengan oke, makanya aku pilih magang di situ. Gitu. Dan aku magangnya bukan kayak di bagian Hotelnya. apa sih namanya yang kayak apa sih namanya tuh yang buat PR. yang buat PR. ya PR. Tapi aku bukan itunya di PR, karena dulu aku kan itunya di PR ya, penjurusannya di PR. Tapi aku bukan magangnya bukan di PR dulu, tapi di bagian pembelian, di purchasing, yang kayak order barang gitu loh, Pip. Yang kayak hotel butuh apa nih, nah nanti bilang ke aku yang nyariin barang-barangnya gitu loh. Wow, kayak pengadaan ya? Iya, kayak iyalah pembelian gitu, pengadaan gitu. Dan menurut aku juga di hotel itu penggunaan bahasa Inggrisnya oke sih, karena bosnya kayak petinggi-petingginya situ kan bukan orang Indonesia ya. Orang Indonesia, tapi kan maksudnya udah lama tinggal di luar negeri, yang mana bahasa Indonesianya nggak terlalu digunain. Mereka lebih mostly pakai bahasa Inggris. Jadi kayak berguna banget sih bahasa Inggris selama di situ waktu itu. Waktu itu Gitu. ini gak apa di kerjaan aku bertanggung jawab di kerjaan yang apa? Kalau aku ya itu nyatet yang dibutuhin. Jadi kan setiap hari pasti kita dapat list dari setiap divisi, kayak misalnya divisi F&B, food and beverage, dia butuhnya apa aja nih. Kayak misalnya ada cabai yang kurang gitu-gitu loh, Pip. Ya pokoknya Sampai gitu-gitu juga. Iya, buat restoran. Nah, kalau misalnya di bagian divisi housekeeping, mereka kurangnya apa? Sapu kek, entah itu spray, bla 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 segala macam. Nanti akulah yang nyariin vendor yang harganya cocok, yang kualitinya bagus gitu loh, Pip. Jadi aku juga nggak cuman kayak nge-order doang, tapi aku juga nyariin vendor, nelpon-nelponin vendor gitu loh. Kayak bikin deal-dealan Nggak gitu tahu lah. aku nggak tahu kalau Mai kayak gitu waktu magang. Iya, Aku baru tahu nih. Iya, baru kayak aku bikin juga, Bang. deal-dealan gitu sama vendor. Kayak kita juga harus ngebandingin kita kan pasti kalau misalnya dibutuhin sapu nih, kita harus nyari beberapa vendor, Pip. Di antara vendor itu kita bandingin mana yang paling oke kualitinya, price-nya yang paling cocok yang mana. Nah, kita juga harus bandingin itu. Gitu. Dan kita nanti bikin kayak proposal or something gitulah. Gitu. Aku waktu itu langsung langsung diajarin sama chiefnya langsung sih. Siapa yang namanya lupa aku. Puin ke siapa gitu namanya. Terus sih, Pip. Kalau bocah-bocah yang lain? Kalau yang lain kayak Nela gitu. Nela itu di bagian HR dia. Human HR. Kalau Bolo sama kayak Nela dia. Kalian malah di kantornya ya? Kita di base-nya. Mai malah di purchasing-nya. Iya, tapi kita tetap satu ruangan. Cuma dibatasin sekat-sekat doang. Gitu. Nah, kalau Abang Haris gimana kemarin magangnya? Aku di Revelation sih namanya, Nusantara Tour and Travel.
di Itu relate Simpang 5 banget ya. juga. Relate banget sama jurusan kita nggak sih? Relate. Karena aku dari awal nemu judul dulu, baru aku nyari tempat yang cocok gitu sih. Gitu. Lalu cara magang di situ kemarin apa ya? Ya cuma datengin aja sama HRD-nya di Simpang 5 kemarin. Lalu Ya aku sama sih sama. ngobrol-ngobrol-ngobrol, habis itu diterima lalu disuruh nyari teman lagi gitu. Ya aku Oh kayak ini ya, kayak sistemnya piramida gitu ya, MLM gitu. MLM. habis itu aku aku pertama ngajak Raisa, lalu Raisa kayak pertimbangannya kan pemikirannya harus itu coy, kayak main catur pemikirannya kan. Raisa Iya, lalu sepengetahuan habis itu Raisa Raisanya nyanyi mikir kali. banyak, habis itu Raisanya mikir banyak, aku ajak Apip gitu, diterima deh. Apip tanpa pikir panjang juga ikut ya. Enggak, Mai, waktu itu aku kan waktu itu mau magang di ini loh, tempat apa yang jadi tendernya KKL kita, Lentera Wisata. Oh iya iya. Nah, Iya iya. awalnya Kecil itu bro. awalnya aku mau itu, Bro. Serius aku mau itu. Soalnya kan Terus jalan-jalan terus kan. Habis Iya itu iya iya. yang daftar ke Nusantara Tour kan banyak, Bro. Kamu berempat, Bro. Iya. Kamu, terus ada Yadi, ada Raisa sama siapa lagi satu. Pokoknya Iya kalian banyak sih. kalian kan berempat. Habis itu kalian itu disuruh balik ngambil proposalnya karena apa gitu, proposal magangnya. Nah, waktu itu kamu itu minta anterin doang, Bro, ke bawah. Kamu itu Iya. bilang gini, "Bro, anterin aku mau ke ini, apa, ketemu sama HRD-nya tempat magang." Oh, yaudah iya, yuk iya. gitu. Jadi aku ke bawah itu Mai, ke Nusantara terus sama Haris ini aku cuma nemenin aja sebenarnya. Sama Haris. Sana kan nyampe bawah. Haris udah diinterview udah, terus HRD-nya itu nanya ke aku, "Kamu ngapain di sini?" "Saya mau nyari tempat magang juga." "Ya udah, magang aja di sini," kata jadi. Iya. Akhirnya langsung kita berdua doang, yang lain nggak diinin, nggak digubris proposalnya. Untung aku bawa proposal waktu itu, dan karena proposalnya kita juga beda, Haris kan yang di dalam, yang di manajemennya, aku yang di turnya, akhirnya kita bisa dua-duanya keterima. Oh iya iya. Itu kocak banget sih, orang apa, mereka udah dari sana 3 minggu yang lalu daftar di ngajuin proposal di ini, terus nggak digubris-gubris ya, Bro, nggak dipanggil-panggil ya. Iya, soalnya nggak didatengin bro. Akhirnya Haris datengin, aku nganterin doang, ditanyain, "Kamu mau magang di sini?" "Iya, mau." Langsung masuk. Seru banget. Kocak banget. Aku aja dulu banyak banget dramanya. Iya kan? Tapi pas gak tahu Haris ini bawa ini beco Haris sih. Mau Terus, Bro, jimat ya Harisnya. kalau kamu tujuannya magang. tujuannya magang di situ kenapa, Bro? Kenapa Nusantara Tour? Karena apa ya? Aku kemarin kan penjurusannya di apa? Di tourism ya? Atau di mana lupa gue. Pokoknya Aku, yang turisme itu aku. Kamu kan Iya, office iya. management. Oh ya, gini bro. Kenapa aku itu kan kalau aku kan ngambil pengrekrutan. I just simply think kalau aku ngambil pengrekrutan gitu kan, aku tahu cara kerja HRD merekrut karyawannya gitulah. Paling tidak satu posisi itu namanya tour leader. Karena aku mikir bro, aku setelah ini lulus cari kerja gitu. Lalu what should I do lah? Lalu aku mikir, aku searching itu aja kali ya, neliti pengrekrutan di suatu perusahaan aja ya, supaya nanti aku kalau coba kerja udah tahu sistemnya kayak gimana gitu. Paling tidak aku tahu persiapan apa kayak gitu bro. Sejauh itu aku mikirnya bro. Kok kayak dia well plan banget ya Beb? Kok beda sama aku ya? Kayak tujuannya magang, ya udah magang aja daripada nggak magang gitu loh. Nah itu bro, aku sebenarnya tujuannya ya ngambil di situ, lalu ngambil pengrekrutan di HRD-nya, lalu spesifiknya ke tour leader, ya itu sebenarnya. Jadi aku pengen tahu pengrekrutan suatu perusahaan itu gimana sih gitu. Akhirnya kamu bisa tahu celahnya buat direkrut di sana. Iya bro, dan akhirnya aku bekerja di sana bro. Terus kamu ngerekrut aku lagi. Iya bro. Gak niat banget kerja di sana, malah bikin onar terus. Minuman di kulkas diminumin semua. Apa berarti kan kalian magang di situ ya, kan sempat jadi pegawai juga kan diangkat. Nah itu ceritanya gimana? Haris duluan yang dipanggil ke sana. Iya. Lah itu ceritanya kok bisa, berarti kayak mereka ngeliat, nih anak tuh oke juga skillnya, ya iyalah anak Undip. Wah, Haris kerjaannya Mae ngitung ini persentase sampai koma-koma tentang harga tur gitu. Jadi misalnya masuk ke sini, wah pusing kerjaan dia itu. Nah sebenarnya kalau
aku bisa kerja di sana itu awalnya ada satu posisi namanya siapa sih? Cemara gitu. Dia Mbak punya Cem. double position gitu sih. Double apa? Double job. Iya. Dia sekali dia sebagai tour leader, di sisi lain dia juga ngerjain global product karena Mbak Cemaranya komplain terus, lalu dilempar ke aku, disuruh masuk ke situ gitu. Oh. Lalu ada markom kosong, lalu HR-nya tanya, punya teman nggak? Punya, saya punya teman dong gitu. Aku panggil Apip lagi. Terus masuk. Wah, Mai sumpah ya, kerja di sana itu kuyon tok, Mai. Aku lihat kerjaan Mai yang katanya apa? Purchasing gitu-gitu, beli barang, lihat-lihat apa kayak kualitas barangnya gitu kan, Mai, waktu magang kan. Iya. Kita di sana hai terus. Iya. Seru dong. Kuyon tok, ay. Iya, Mai, kuyon. Uangnya mana? Wah, nggak selesai-selesai ya, Bro, kalau kuyon ya, Bro. Intinya akhirnya pas ada perekrutan Markom, aku kan nggak tahu Mai, Markom itu kerjanya ngapain, marketing komunikasi. Aku bilang iya iya aja, pokoknya bisa lah. Saya ini cepat beradaptasi ya. Ya namanya kita menjual diri ya pasti. Iya Mm-mm. saya adalah orang yang adaptif. Saya tidak menyerah. Nyampe sana mana goblok mendadak aku Mai, disuruh ini disuruh itu nggak bisa, suruh ngirim email, aku ngirim email sering salah ya ampun aku. Tapi aku keterima karena nggak ada orang lagi, jadi aku diterima-terima aja di situ. Waktu tes Serem ya? gambar itu, Mei, waktu tes gambar pohon itu kan ada tes psikologi gambar pohon. Iya. Aku gambar pohon nangka kan, Terus? itu kan Pip gambar pohon stroberi, keterima. Lah itu kan nggak pohon. Itu kan Iya. strawberry nggak pohon. Tanaman. Nggak tahu aku. Tapi keterima loh, harusnya. Mei, keterima dia. Harusnya kamu pohon ini, Pip, pohon toge. Aku lupa loh gambar pohon stroberi. Tapi Iya, mungkin bro. dia Aku ngelihatnya ingat itu, bro. ini orang tuh sebenarnya nggak ada purpose sih, nggak ada value ini di dirinya, cuman karena gambarnya bagus ya udahlah terima aja gitu. Terus kan ada disuruh gambar orang juga kan. Kadang kan kalau disuruh gambar orang kan kita gambar orang pakai jas bawa koper kan seharusnya. Aku waktu itu gambar ini dong, princess dong. Gila lu. Pakai gaun Kamu gitu gambar gitu. princess harusnya kalau kamu ngelamar jadi fashion designer kali. Pakai gaun, roknya panjang gitu. Jadi aku nggak perlu susah-susah bikin bentuknya kaki kayak gimana, kan tinggal ketutupan rok doang. Iya. Malah Iya. kerjaannya susah, Mai, kayak telepon ini, ketemu klien ini, ketemu ini. Aduh, kayak beneran aku masa kerja beneran jadi orang sih. Tapi aku belajar banyak sih di Nusantara Tour itu kayak Iya, yang bener. kita nggak ini loh, Mai, hospitality, kayak bagaimana cara kita memperlakukan orang kayak gitu-gitu itu loh. Iya, bener. Itu kan Terus- juga salah satu. Oh, Apip nggak ikut, Deng. Kalau PR dulu tuh Iya, punya PR ini ada pasti. kelas etika kan, bener-bener kayak cara ngomong, cara ketawa, cara jabat duduk. tangan. Terus cara ini ngasihin apa? Kartu nama. Iya, bener-bener. Itu kan kudu pakai dua tangan gitu kan, terus badan sedikit membungkuk, bayanganku apa-apaan ini gitu. Cuman aku Badan sering banget sedikit gitu. membungkuk terus membaca ini ya. Apa tuh Apa? kalau berruku? Lupa gue mau ngelawak. Aku juga Jadi, lupa. Sip. Terus apa? Kayak senyum gitu kan. Iya, bener. Aduh, capek Kayak banget. senyum harus 3 jari loh. Iya, 3 jarinya ke atas 7 lagi, bukan ke senti. nyamping. 7 senti, Pip. Ya ampun, itu kita kan nggak pelajari ya di Mai dipelajari ding di kampus. Pelajari. Aku Mai nggak tahu gitu-gitu. Terus ini deh sesederhana misalnya kita lagi satu mobil sama bos kayak gitu itu, sama bos sama tamu. Nah, kita itu harus duduk di mana, itu kita harus tahu. Enggak, Pip, sesederhana kayak gini aja. Kita tiap hari nyampe kantor kita harus mengucapin selamat pagi ya enggak? Ah, iya benar kayak gitu. Pagi, Pak. Lah kita emang kuliah ada. Pip, pagi, Pip. Nggak mungkin. Pip, mangan opo, Pip. Pasti itu kan kita kalau ketemu. Bukan sesederhana itu sih. Kalau di kantor ya kan. Iya, jadi kesannya di Nusantara Tour itu bahkan kita setelah selesai magang kita masih sering dipanggil ke sana, Mai, kayak nge-freelance gitu-gitu. Jadi sebelum kita kerja di sana udah akrab aja sama orang-orangnya. Karena mereka nggak punya orang buat direkrut lagi ya. Jadi kayak kita pakai tenaga dalam gitu. Karena kita udah terlanjur dekat mungkin, bro. Lalu Iya. pemikiran kita nggak beda jauh gitu. Jadi nggak peduli meskipun nggak ada skillnya gitu. Iya.
Yang penting bisa diakal-akalin. Yaudah itu aja kayaknya untuk malam ini. Kalian ada tambahan nggak? Gimana caranya biar kalian sukses di tempat magang? Mungkin ada yang mau kalian sampaikan kan adik-adik yang sedang kuliah saat ini. Apa ya? Ya lebih ini aja sih. Kayak kita kan kerja sama orang pasti kita yang menyesuaikan diri kan. Kalau kita kerja sama orang ya harusnya kita menyesuaikan diri. Ya udah. Pokoknya kalau dikasih tahu sama orang sana ya udah iyain aja. Iya. Ya gitu. Kalau aku pesannya ya magang itu kan sebenarnya belajar kan ya. Ya udah, ambil aja sebanyak-banyaknya untuk Ya, dipelajari gitu. betul. Itu bakal berguna banget sih karena setelah tamat kuliah pun Iya, dia betul. kerja juga. Betul. Jadi itu bakal ilmu yang sangat-sangat praktikal lah. Ya kayak Benar-benar. misalnya mempelajari karakternya dia ini karakternya seperti ini. Maksudnya kayak nanti kamu di dunia kerja kamu pasti akan menemui karakter orang yang seperti itu gitu loh. Jadi kayak gimana cara ngehandle-nya kan kita udah mengerti ya. Iya, betul. Itu sih. That's all, bro. Kalau Gimana, aku be the best version of you sih waktu kamu Ya, magang di benar. situ gitu. Jadi That's total the aja. Jadi misalnya kamu disuruh ngabsen doang atau bikin laporan doang, bikin yang paling bagus yang kamu Harus bisa total ya, gitu. Beb ya. Menurutku itu sih. Jadi itu yang bikin entah kamu atau perusahaannya itu sama-sama dapat keuntungan dari sifat Iya, itu. benar. Karena aku pernah baca kayak gini, maksudnya kayak kita mungkin nggak bisa bekerja sesuai dengan passion kita ya nggak. Benar. Tapi kita harus punya passion di setiap pekerjaan kita. Nah, setuju banget. Benar, ya kan, gitu kan. Ya udah. Ya udah, gitulah podcast membosankan kita malam ini. Semoga kita dipertemukan di kesempatan berikutnya ya. Dadah. Dah. Ya.